Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang satuan tidak baku ya. Jadi satuan tidak baku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu satuan ya yang tidak memiliki ketetapan pasti ya ketika digunakan atau kita terapkan pada sebuah benda. Contohnya di sini kita akan mencoba mengukur meja ini ya. Meja ini menggunakan amplop ya, menggunakan amplop dan juga menggunakan spidol. Nah, seperti ini. Apa saja yang akan kita ukur? Yang akan kita ukur pertama yaitu keliling. Ya. Seperti kalian ketahui ya, keliling hanya di bagian sisi-sisinya saja ya. Di sisi-sisinya saja ini disebut dengan keliling. Sementara kalau keseluruhan ya, semuanya ini disebut dengan luas. Ya, ingat-ingat sisi-sisi terluar ini ya, sisi-sisi terluar ini disebut dengan kelilingnya. Lalu jika semuanya maka disebut dengan luas. Nah, sekarang kita mulai mengukur kelilingnya ya, kelilingnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu mengukur kelilingnya menggunakan amplop. Ya, kita letakkan seperti ini sampai mengelilingi dari mejanya. Saya kalian geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, posisi dari amplopnya ini sudah mengelilingi meja. Nah, kalau kita hitung semua berapa amplop yang kita butuhkan untuk bisa membentuk keliling seperti ini, ya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 amplop. Ya, untuk mengetahui keliling dari meja ini berarti dapat kita tentukan melalui satuan tidak baku, salah satunya menggunakan amplop ya. Nah, ternyata ketika kita menggunakan amplop total ada 13 amplop yang kita butuhkan. Berarti keliling dari meja ini adalah 13 amplop. Tapi perlu diingat karena ini satuan tidak baku, maka tidak bisa ditentukan berapa panjang pastinya ya, karena pasti ukuran dari amplop itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Di rumahmu pun juga demikian, kalian bisa dapatkan amplop dari berbagai macam ukuran ya, maka dari itu amplop adalah salah satu satuan tidak baku ya. Oke, kita coba sekarang menggunakan spidol. Sama seperti tadi ya, caranya kita letakkan spidol ini di sisi-sisi. Nah, di sisi-sisinya seperti ini. Secara berurutan. Ya, bisa kalian lihat ya. Spidol ini telah mengelilingi dari meja ini ya, kelilingnya saja, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan disebut dengan luas. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa spidol yang kita butuhkan untuk mengelilingi meja ini ya, atau menghitung keliling dari meja ini ya. Spidol salah satu satuan yang tidak baku karena bentuknya tidak pasti ya, di berbagai tempat ukurannya bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Kita hitung ada berapa spidol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 spidol yang kita butuhkan untuk mengelilingi meja ini. Kalau tadi kita membutuhkan 13 amplop, ternyata untuk spidol kita memerlukan 13 spidol ya. Spidol seperti ini, spidol papan tulis seperti yang sering kalian jumpai ketika di sekolah.
ya, ukurannya kurang lebih mungkin sekitar 10 cm ya, 10 sampai 15 cm. Nah, sekali lagi spidol merupakan salah satu satuan yang tidak baku karena bentuknya ya, ukurannya bisa bermacam-macam, tidak tetap. Oke, kita sekarang coba mengukur luas dari sebuah buku ya, menggunakan satuan tidak baku. Salah satunya yaitu menggunakan amplop ya, menggunakan amplop. Ya, bisa kalian lihat sekarang bukunya sudah tertutup oleh amplop. Nah, maka dari itu 4 amplop ini ya sebanding dengan luas dari buku ini ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4, ada 4 amplop sebanding dengan bukunya, ukurannya, luasnya ya. Jadi buku ini sama dengan 4 amplop luasnya ya. Oke.